Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Untuk sekalian yang Bapak sayangi banggakan karena Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan berkah dan manfaat pembelajaran kita kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas pembelajaran kita dengan tema indahnya membangun mahligai rumah tangga. Dengan kompetensi dasar menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajaran berdasarkan kegiatan pelajaran dilakukan di kelas, peserta didik mampu diskusi, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan penuh rasa ingin tahu, objektif dan bertanggung jawab. Ya. Ini dia peta konsepnya, gambaran materi kita yang akan kita bahas. Hak dan kewajiban suami istri, pernikahan dalam Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia, hikmah pernikahan dalam Islam, ketentuan pernikahan dalam Islam. Sebelumnya mari kita amati gambar berikut ini. Kira-kira gambar apa tuh? Nah, ya. Gambar ada kaitannya dengan prosesi pernikahan, rumah tangga, ya, keluarga, ya, subhanallah. Sebelumnya udah pada tahu belum pernikahan itu artinya apa secara bahasa? Secara bahasa pernikahan artinya mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Jadi kalau secara istilah pernikahan akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kesimpulannya, pernikahan adalah menyatukan dua insan, yaitu wanita dan pria, dengan mengucap ijab qabul agar menjadi pasangan suami istri yang sah, yang nantinya akan menjalani kehidupan rumah tangga, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhai oleh Allah, sehingga nikah merupakan ibadah. Pernikahan diatur dalam undang-undang kita, ya, tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Silahkan kalian baca sendiri. Pernikahan ada perintahnya dalam Al-Quran, ya, banyak sebetulnya. Ya, diantaranya Quran surat Ad-Dariyat ayat 49, surat An-Nahl ayat 72, ya. Bahkan Nabi sendiri pernah bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja dari kalian yang sudah mampu menikah, maka segera menikah. Dan pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak hawa nafsu." Hukum nikah, ya, hukum dasarnya pertama adalah mubah, ya. Tapi hukum yadur ma'illati, ya, berubah sesuai dengan ilatnya. Seseorang menjadi wajib dia untuk menikah ketika orang tersebut sudah mampu menikah. Sedangkan kalau tidak segera menikah, khawatir terjerumus kepada perzinahan. Yang kedua, hukum nikah bisa menjadi sunnah ketika orang ya sudah mampu, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan hawa nafsu atau perzinahan. Yang ketiga, hukum nikah bisa menjadi makruh ketika ada orang melakukan pernikahan, ia sudah memiliki hasrat, tetapi ia belum punya bekal, nafkah untuk rumah tangganya. Dan yang kelima, hukum nikah bisa menjadi haram ketika ada orang melakukan pernikahan niatnya jelek, niatnya buruk. Contoh, menyakiti istri, ya, keluarga, dendam dan lain sebagainya. Seperti itu. Rukun nikah ada 5. Yang pertama, calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga, ada wali nikah. Keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima ada ijab qabul. Masing-masing rukun ini ada syarat-syaratnya. Silahkan kalian baca
kalian cermati, kalian catat, kalian ingat-ingat ya. Nah, rukun dan syarat ini menjadi sah atau tidaknya pernikahan. Satu saja tidak dipenuhi maka pernikahannya tidak sah. Sehingga harus dipenuhi semuanya, baik rukun ataupun syarat-syaratnya. Dalam pernikahan kita mengenal istilah sigot nikah. Sigot itu ada ijab, qabul. Kalau ijab ucapan yang dilakukan oleh wali perempuan, dan halnya ayah kandung umpamanya ya. Seperti saudara, saya nikahkan, saya kawinkan saudara dengan anak saya dengan mas kawin berupa cincin 2 gram tunai. Tapi kalau qabul, ucapan yang diucapkan oleh laki-laki atau suami. Contoh, saya terima nikah dan kawinnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kita masuk kepada tujuan daripada pernikahan. Yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Yang kedua untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk membentengi akhlak, untuk meningkatkan ibadah, untuk mendapatkan keturunan yang saleh, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Dalam pernikahan ada orang-orang yang tidak boleh dinikahi karena sebab keturunan, ibu, anak perempuan, bibi, anak perempuan, sebab pernikahan, karena sebab persusuan, karena sebab dikumpul atau di madu. Silakan kalian baca cermati sendiri ya, situ banyak tuh nama-namanya ya. Ada pernikahan yang dilarang, contoh pernikahan mut'ah, nikah kontrak, nggak boleh. Nikah shigor, nikah barter, nikah mahalil, pernikahan seorang wanita yang telah talak 3 ya, tidak ada mahal ilaih. Pernikahan orang yang ihram, pernikahan dalam masa iddah, pernikahan tanpa wali, pernikahan dengan wanita kafir, itu semua dilarang, haram, tidak boleh. Dalam pernikahan ada kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban istri berarti hak suami, kewajiban suami berarti hak istri. Ya, mengikuti imam keluarga, sikap taat, berbuat baik, kebaikan, menjaga aurat, tidak berhias. Kewajiban suami jadi pemimpin, mengajarkan ilmu agama, jadi nafkah, ya berbakti, memperbaiki diri, beri nafkah, melihara diri keluarga, melindungi istri dan anak. Adapun hikmah pernikahan, ya di sini tercatat ada 5. Tercipta hubungan laki-laki perempuan yang bukan mahram, menjadi halal dari Allah, mendapatkan turunan yang sah, ya terpelihara kehormatan suami istri dari perbuatan zina, terjalin kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupan, terjalin silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Ya demikian pembelajaran kita ya pada kesempatan kali ini, walaupun singkat, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kalian ya. Selamat kalian bisa mencatat ya, bisa menulis, bisa mempelajari kembali, mencermati. Mudah-mudahan ya kalian tetap semangat walaupun pembelajaran kita dengan media seperti ini. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.